Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izinkan perkenalan diri. Perkenalkan, saya peserta UKPPG Universitas Muhammadiyah Malang periode 3 tahap 2 tahun 2025. Nama Sodiqul Naim, nomor UKG 2023 0026 2038, NIM 2025 1063 1325 175. Bidang studi PPG PGSD, Sekolah SDN Sokopuluan 01. Fase C, kelas 6, mata pelajaran IPAS, materi penyakit yang menyerang sistem gerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Lagi selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Bapak memimpin doa. Saya berdoa mulai. Mulai pelajarannya, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu untuk menambah semangat belajar di pagi hari ini. Kita bisa berdiri, yuk. Berdiri. Saya sebutkan namanya, silakan bilang atau mengucapkan hadir Pak ya. Adgin Yustarifah, Ais Azadia, Arindia, hadir Irfana. Sudah siap belajar hari ini? Kita tepuk semangat dulu supaya tambah semangat. Tepuk semangat. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, Di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, sukses, yes. Anak-anak, pada pagi hari ini ya, kita akan belajar materi IPAS, masih bab 1 ya. Oke, silakan anak-anak simak dulu video atau slide yang ada di depan kalian dulu. Yang pertama ya, yang akan kita pelajari nanti adalah penyakit yang menyerang sistem gerak. Ya, ini di topik 3. Kemarin kita sudah belajar tentang topik 1 dan 2. Topik 1 kemarin tentang rangka sendi dan otot aktor di balik bentuk tubuh kita, dan topik B kemarin adalah sistem saraf, kabel panjang di tubuh kita. Sekarang kita mempelajari topik C, penyakit yang menyerang sistem gerak. Namun sebelum itu saya akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Yang pertama, ya, peserta didik
dapat mengetahui jenis-jenis penyakit yang menyerang sistem gerak. Itu bukan pembelajaran yang pertama. Yang kedua, peserta didik ya, dapat menentukan jenis-jenis penyakit yang menyerang sistem gerak. Itu yang kedua. Jadi nanti anak-anak diharapkan setelah belajar dapat menentukan jenis-jenis penyakit yang dapat menyerang sistem gerak itu apa saja. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis penyakit yang menyerang sistem gerak. Oke. Apakah anak-anak masih ingat struktur tulang pada tubuh manusia? Masih ya? Saya ingatkan lagi yang kalau ada yang lupa ya. Nah, ini saya ingatkan lagi. Struktur tulang pada tubuh manusia itu terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama adalah rangka aksial, yang kedua namanya rangka apendikular. Rangka aksial ada berapa tulang? Ada berapa tulang? 80. Rangka apendikular ada 126 tulang. Kita nyanyi dulu sekarang. Nyanyi tentang penyakit yang bisa menyerang tubuh manusia, terutama di bagian tulang sistem. Kita simak video tentang penjelasan tentang sistem gerak yang dapat dapat rusak atau yang bisa terkena penyakit tulang. Anak-anak silakan. Sistem gerak kita. Jadi orang berawal dulu. Halo semuanya, kembali lagi di channel Wilson, channel yang menyajikan video pembelajaran yang menarik dan tentunya mudah dipahami. Video kali ini adalah materi lanjutan IPA kelas 6 bab 1, yaitu topik C, penyakit yang menyerang sistem gerak. Apakah kalian masih ingat apa itu sistem gerak? Ya benar. Sistem gerak adalah sistem dalam tubuh yang memungkinkan manusia bergerak. Sistem ini terdiri dari tulang, rangka, otot, dan persendian yang bekerja sama untuk menghasilkan gerakan. Pernahkah kalian merasakan sakit di bagian pinggang karena salah posisi saat duduk, atau salah posisi saat mengangkat barang? Atau pernahkah kalian melihat orang di sekitar kalian yang mengalami kelainan tulang belakang? Selain cedera ringan dan berat seperti patah tulang, ternyata banyak juga penyakit yang bisa menyerang sistem gerak manusia. Hal ini disebabkan karena pola hidup yang tidak sehat dan kurangnya zat-zat penting yang dibutuhkan tulang. Bisa juga disebabkan karena kecelakaan atau kelainan dari lahir. Nah, agar hal itu tidak terjadi pada kita, tentunya kita harus menjaga kesehatan tulang. Lalu, bagaimana cara menjaga kesehatan tulang? Untuk menambah wawasan lagi, menambah pengetahuan kalian tentang materi pada pagi hari ini, silakan simak kembali slide yang akan saya sampaikan. Oke, mana? Silakan perhatikan slide yang akan saya tampilkan. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada beberapa penyakit yang dapat menyerang sistem gerak pada manusia. Saya tanya, kira-kira ada yang masih ingat tidak? Kira-kira kalau ada gambar seperti ini namanya
penyakit yang menyerang tulang, ya, namanya apa? Silakan angkat tangan. Angkat tangan, tangan kanan diangkat, yang mau maju. Ayo, angkat tangan. Oke, Mas Jaki silakan. Ini namanya apa? Terus di sini. Terus. Oke. Visual. Betul anak-anak? Oke, tepuk tangan buat Mas Jaki. Yang kedua, masih ada lagi coba. Yang ini namanya penyakit apa? Mas Jaki. Ayo. Oke, Mbak Tifa. Fraktura, betul anak-anak? Ya, betul lagi buat Mbak Tifa. Sekarang bagaimana cara menjaganya? Nah, supaya tulang kita itu tidak terkena penyakit tadi. Nah, ya. Cara menjaga kesehatan tulang. Yang pertama, apa Mas Yani? Konsumsi makanan berkalsium tinggi. Ya. Kalsium bermanfaat untuk apa? Untuk memelihara kesehatan tulang, kerja otot, dan mengoptimalkan saraf. Contohnya makanan apa? Teman-teman apa? Yang pertama susu, telur, terus sayuran hijau, makanan laut, dan kacang-kacangan. Jadi anak-anak biasakan makan dan minum ini ya, makanan dan minuman yang mengandung kalsium tinggi untuk menjaga kesehatan tulang kita. Yang kedua caranya adalah mengkonsumsi makanan yang mengandung fosfor. Ya Mas Ali, fosfor itu apa? Manfaatnya apa? Baca. Fosfor bermanfaat untuk menjaga pertumbuhan tulang, untuk menjaga kekuatan tulang, membantu kesehatan, membantu kemudian. Oke, makanannya apa Mas yang mengandung fosfor tentunya? Susu, makanan laut, nasi bulat, sarang. Oke, sekarang kita membuat kelompok belajar. Nah, caranya anak-anak, kalian berhitung dulu ya. Nanti tak bagi menjadi 3 kelompok. Jadi berhitung 1, 2, 3. Nanti anak-anak yang mengucapkan angka 1 berarti dia menjadi anggota kelompok 1. Yang mengucapkan angka 2 berarti dia menjadi anggota kelompok 2. Yang mengucapkan angka 3 berarti nanti menjadi anggota kelompok 3. Nanti kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Kita mulai ya dari Mbak Tifa. Ayo berhitung yang keras. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, silakan. Ada sudah 8 kelompok ya. Silakan yang mengucapkan 1 kesini semua. Ayo, bukunya dibawa sama Agus ya. Nomor 2 ya, nomor 2. Ya. Nanti soalnya anak seperti ini. Nah, ada 6 gambar hasil penyakit tulang pada manusia. Kemudian di sini ada 3 kolom. Kolom penyebab, kolom dampak, kolom mencegah. Silakan ditulis masing-masing penyebabnya apa di sini saja. Kemudian dampaknya apa? Fraktura. Pencegahnya bagaimana di sini ya. Kemudian visual juga sama seperti itu sampai osteoporosis. Sudah paham tentang cara mengerjakan tugasnya? Sudah siap mengerjakan tugas? Oke, saya bagikan setiap kelompok nanti 1. Anak-anak bisa membantu teman satu kelompoknya untuk mengerjakan tugas kelompok ini bersama-sama. Silakan. Ya. Yang tidak paham atau yang kurang jelas silakan tanyakan kepada Pak Guru. Ya, silakan membantu temannya. Saling membantu. Nanti bisa bergantian menulis ya.
osteoporosis. Osteoporosis. Oke, waktunya masih lama. Ya, dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Boleh bergantian menulisnya biar tidak capek. Kurang, ada hiposis, lordosis, skoliosis, osteoporosis. Nah, dikerjakan sungguh-sungguh. Ya. Boleh bergantian, bantu temennya kalau capek, diganti tulis. Nomor 3 sudah? Oke, nomor 1 sudah ya? Nomor 2 sudah. Oke, anak-anak selanjutnya setelah kalian mengerjakan tugas kelompok tadi, sekarang mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian dengan cara maju ya. Membacakan hasil kerja kelompoknya, kemudian anggota kelompok lain ya bisa mengajukan pertanyaan. Nanti dia dijawab kelompok yang sedang presentasi. Sudah siap anak-anak? Sudah siap? Nah, sekarang kita main dengan untuk menentukan siapa kelompok berapa yang maju terlebih dahulu. Nah, kita putar. Kelompok pertama yang maju adalah kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 3 ada semua di sini. Ini 5 orang. Hasilnya di bawah. Ya, hasil kita kelompoknya di bawah. Ya, bisa menentukan sekarang terlebih dahulu nanti kemudian disampaikan. Nah, sini Mbak. Nah, sini. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kita. Ya, baca Mbak. Yang pertama, peraturan penyebabnya apa? Peraturan menyebut cedera olahraga, dampak pembentukan atau membuat Oke. pencegahan konsumsi oksigen dan Kemudian visura. surat menyebut kelelahan otot. Oke. Kita menjadi waktu total jika tidak ditangani. Oke. Mengikuti kebutuhan nutrisi tulang. Iya. Proses. Dampak masalah pernapasan pada kasus berat. Pencegahan konsumsi makanan bergizi dan Iya. Love proses. penyakit kelelahan otot kulit atau kabut. Dampak Tadi sudah disampaikan hasil kerjasama mengerjakan kelompok dari kelompok 3. Karena anak-anak kelompok 1 dan 2 kalau ada pertanyaan silakan angkat tangannya. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Ada pertanyaan? Oke, Mbak Tifa silakan pertanyaannya disampaikan kepada kelompok 3. Apa penyebabnya visura itu? penyebabnya adalah osteoporosis dan cedera tulang. Oke, terima kasih. Kelompok 2. Ya, oke Mbak Rara, silakan tanya. Apa dampak penyakit tulang kifosis? Kifosis sekarang. Dampak penyakit kifosis adalah masalah pernapasan yang menyebabkan punggung. Oke, cukup jelas Mbak Rara? Mbak Tifa sudah jelas? Yang lain jelas? Oke, terima kasih lagi, tepuk tangan lagi untuk kelompok 3. Terima kasih sekali. Ya, Oke, setelah
kelompok 3, kira-kira kelompok berapa lagi yang akan kita putar lagi. Yang akan maju selanjutnya adalah kelompok 1. Silakan putar di kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kalian bisa memperhatikan ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan ditanyakan. Ya, terus. Terus. Sudah? Kelompok 1? Oke, sekarang kelompok 2 dan 3 kalau ada pertanyaan silakan angkat tangannya. Kelompok 2 ada yang bertanya ke kelompok 1. Oke, Mbak Lara. Kalau dampak penyakit tulang sakura selain nyeri pada tulang. Selain dari apa? Contohnya. Terbatas gerakannya. Kelompok 3? Ya, Asya. Apa berupa penyakit tulang sakura selain nyeri tulang akibat kecelakaan. Nah, selain itu. Selain benturan keras, penyakitnya adalah jatuh dari ketinggian. Kalau Tasya sudah paham? Mbak Lara sudah paham? Yang lain, mau tanya lagi? Tidak? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok yang sekarang kita bahas bersama-sama tentang dampak tentang penyebab mencegah penyakit tulang tadi. Ini ada 6 gambar ya, Pak. Ada fraktura, ada fisura, ada kifosis, lordosis, skoliosis, dan osteoporosis. Nah, ini nanti soalnya. Karena kita coba fraktura, penyebabnya tadi sudah dibahasakan semuanya betul. Saya hanya menambah saja. Penyebabnya benturan keras, jatuh dari ketinggian, ya. Cedera olahraga, saat olahraga mungkin jatuh, nah itu bisa mengakibatkan fraktura. Sekarang selanjutnya satu lagi. Oh ya, apakah ada pertanyaan? Kita sudah membahas tentang semua tadi ya, sudah kelompok ya. Ali dada ya. Kita lihat sejenak ya. Kita coba untuk melakukan ice breaking sebentar lagi. Ya, bisa berdiri. Ya, semuanya bisa berdiri. Kita gerakkan badan kita agar benar-benar. Ya, supaya tulang-tulang kita bisa tegak. Ya. Oke, setelah tadi kita belajar juga menggerakkan tubuh kita. Apakah ada pertanyaan anak-anak? Sampai sekarang kita jalan bareng-bareng, kita berrefleksi bersama, ya. Menggunakan pertanyaan itu sudah sebutkan penyakit yang bisa menyerang sistem gerak pada tubuh. Yang pertama tadi apa? Ayo bareng-bareng. Selanjutnya, ya, anak-anak, mari kita sebutkan bersama-sama tentang yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, ini kesimpulannya adalah pada pelajaran pas bersama ini, ya kita mempelajari bahwa sistem gerak manusia terdiri dari tulang, otot, ya. Namun sistem ini dapat mengalami apa? Gangguan akibat berbagai penyakit, di antara ini ya osteoporosis,
tadi kifosis, lordosis, skoliosis, dan penyakit-penyakit ini dapat mengganggu aktivitas kita ya, seperti berjalan, ya, berlari, kita tidak bisa bergerak dengan bebas. Cara menjaganya bagaimana? Mengkonsumsi makanan yang kaya akan kalsium tadi ya, kemudian memperbanyak vitamin D seperti susu, minum susu, kemudian makan sayuran hijau, ikan ya. Berjemur di bawah sinar matahari ketika pagi hari, jam berapa tadi? Jam 7 sampai jam 9. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah sangat penting menjaga kesehatan tulang sejak dini dengan pola makanan yang sehat dan olahraga teratur agar terhindar dari penyakit tulang di kemudian hari. Ya anak-anak ya, silahkan nanti kalau di rumah tolong jaga posisi duduknya, berdirinya. Nah anak-anak, untuk tugas di rumah, Pak Guru akan membagikan tugas yang harus dikerjakan saat kalian di rumah untuk mengingat lagi apa pelajaran yang telah kita pelajari pagi ini. Sudah mana satu bisa dikerjakan di rumah. Nah, dikerjakan secara individu atau sendiri-sendiri. Semuanya sudah dapat tugas? Sudah? Oke. Kemudian anak-anak, untuk materi selanjutnya itu nanti di bawah ya, di bawah tugasnya dicocokkan di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya kita nanti akan masuk ke bab 2. Bab 2 tentang cerita tentang Indonesia kita. Yang pertama nanti kita akan membahas tentang kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia. Itu adalah materi yang akan kita pelajari bersama pada pertemuan yang akan datang. Oke, jangan lupa anak-anak untuk tetap belajar di rumah ya. Tugasnya dikerjakan. Nah, sekarang kita tutup dengan berdoa pada pelajaran pagi hari ini ya, semoga pelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat, bisa berguna bagi kita semua, amin ya robbal alamin. Untuk ketua kelas silakan memimpin doa terlebih dahulu. Siap berdoa mulai. Untuk tetap belajar di rumah ya, tugasnya dikerjakan dengan baik, dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Jika tidak bisa atau ada kesulitan nanti bisa dibuka lagi. Oke, saya tutup pada pembelajaran pagi hari ini ya. Mari kita sama-sama lagi berdoa mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil